tetap semangat dalam menjalani sebuah aktivitas pekerjaan di Pantai Kelapa ini dan jangan menyerah, karena segala sesuatu membutuhkan semangat dan semangat itu naik turun. Ketika Anda memiliki semangat tinggi, insya Allah segala apa yang menjadi tujuan Anda akan tercapai. Memang backgroundnya ekonomi, jadi katanya orang tua itu meningkatkan ekonomi keluarga seperti itu. Terus kenapa bisa bergabung dengan Pantai Kelapa? Awalnya memang alhamdulillah saya selalu bisa istilahnya berkumpul dengan teman-teman yang seide, sevisi, motivasi bahwasanya Kelurahan Panyuran ini punya potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan menjadi sebuah wisata. Dan memang awalnya Pantai Kelapa ini adalah bumi perkemahan ya. Jadi ketika teman-teman waktu itu melihat potensi ini, jadi kebetulan saya juga di Karang Taruna, jadi alhamdulillah kami dengan teman-teman pengurus yang lain itu selalu bisa berkumpul, berkomunikasi, dan selalu membahas hal-hal positif terkait dengan Kelurahan Panyuran ini, apa yang sebenarnya perlu dikembangkan. Jadi alhamdulillah Pantai Kelapa yang awalnya hanya bumi perkemahan bisa berkembang menjadi sebuah wisata yang sangat luar biasa seperti ini. Aktivitas seperti biasa ya, kalau saya memang backgroundnya swasta, jadi ada kegiatan usaha sendiri atau bisnis kecil-kecilan ya. Tapi di organisasi juga aktif ya di Karang Taruna. Jadi dengan background seperti itu sehingga otomatis saya melihat apa itu permasalahan-permasalahan ataupun peluang-peluang yang ada di Kelurahan Panyuran ini, karena ya sedikit ya punya istilahnya teori di bangku kuliah. Kami juga tentu harus ada analisa-analisa terkait bagaimana Pantai Kelapa ini bisa dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Walaupun awalnya ketika kami membuka tiket 2000 itu banyak yang istilahnya mencibir, dengan biaya 2000 kok hanya melihat istilahnya laut yang masih kotor ya, jadi belum penataan bagus seperti itu. Tapi hal itu membuat kami semakin optimis, semakin ada tantangan tersendiri ya, untuk mencoba mengembangkan wisata ini menjadi sesuatu yang punya nilai, baik itu dari sisi ekonomisnya maupun dari sisi sosialnya. Jadi di awal kami sendiri juga masih ini ya, semacam masih mencari-cari konsep yang bagus di Pantai Kelapa ini harusnya seperti apa. Tapi di awal memang kami berusaha untuk menjalin komunikasi terlebih dahulu agar tidak ada terjadi miskomunikasi, baik itu dari pemerintah ya, dalam hal ini Kelurahan Panyuran selaku pemilik regulasi. Jadi kami tentu akan mengikuti arahan-arahan apa yang diperlukan untuk kesiapan membangun Pantai Kelapa ini. Dan alhamdulillah seiring sejalan itu disupport juga oleh pemilik lahan. Jadi para pemilik lahan ini juga alhamdulillah mensupport untuk kegiatan di Pantai Kelapa ini agar semakin bisa memberikan warna tersendiri, baik itu tadi dari sisi ekonomisnya maupun sosial dan budayanya. Dan alhamdulillah juga dukungan dari pemerintah berlanjut ke dinas-dinas terkait. Dalam hal ini ada Dinas Pariwisata ya. Dinas Pariwisata itu yang istilahnya selalu memberikan arahan ke kami
baik itu mulai perizinan awal ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya di Pantai Kelapa ini awalnya adalah sebuah bumi perkemahan ya. Jadi areanya dengan begitu banyaknya pohon kelapa ya, itu yang sangat teduh ya. Bahkan kalau saya tanya ke sesepuh atau mungkin orang-orang tua yang ada di sini, itu umurnya dari pohon kelapa ini hampir ratusan tahun ya. Jadi ratusan tahun, jadi sesuatu potensi yang sangat luar biasa yang kami yakin tidak ada di tempat lain. Terus di awal dulu itu hanya ada 2-3 orang pedagang ya. Jadi saya ingat waktu itu ada Mbah Dul, ada Pak Muin, terus ada juga Pak Tolib ya. Jadi orang-orang awal ya, itu hanya 3-5 orang lah ya. Di awal berdirinya Pantai Kelapa itu bahkan kami memberikan tawaran kepada masyarakat yang sekiranya kami pilih itu adalah ekonomi yang bawah ya. Artinya agar mereka bisa memberikan masukan tambahan untuk keluarga dengan menjual produk atau apapun yang bisa dijual di Pantai Kelapa ini. Ya, di Pantai Kelapa ini terkait karyawan. Jadi di awal dulu waktu pertama kali kami buka operasional terkait wisata di Pantai Kelapa ini, kebutuhan di awal itu yang pertama adalah petugas parkir ya, terus yang kedua adalah petugas loket, jadi loket untuk penjualan karcisnya. Terus yang ketiga adalah petugas di pintu-pintu masuk yang untuk mengecek wisatawan ketika sudah beli tiket. Itu otomatis ketika mereka masuk ada pengecekan, dan itu membutuhkan petugas tersendiri. Di awal dulu kami hanya memiliki 15 karyawan. Jadi di awal dulu sebagai awal ya, kesepakatan kami dari manajemen dan juga dari pemerintahan kelurahan dan juga dari masyarakat Kelurahan Panyuran, kami mengharapkan bahwa lapangan pekerjaan ini itu terutama diuntukkan hanya untuk warga Kelurahan Panyuran ya. Tentu dengan pertimbangan ketika mereka mampu untuk menjalankan operasional tersebut. Tapi terkadang mungkin ada hal-hal yang spesifik ya, ketika di warga kami itu tidak memiliki kemampuan tertentu, itu kami tetap akan berupaya untuk mencari yang profesional. Dan alhamdulillah kami selalu ada yang namanya apel pagi atau briefing, itu tiap hari Minggu, jadi Minggu pagi ataupun juga hari-hari besar lainnya, itu kami berupaya untuk memberikan wawasan dan juga berupaya untuk memberikan pemahaman-pemahaman sehingga mereka akhirnya benar-benar menjadi warga masyarakat yang istilahnya masyarakat wisata. Jadi memahami apa itu yang namanya sabta pesona. Tantangan sebenarnya memang hampir ada ya di setiap lini bisnis, lini usaha, ataupun di setiap organisasi mungkin ya. Jadi terkait yang pertama itu adalah disiplin ya. Jadi disiplin kerja itu memang luar biasa susahnya, walaupun itu terkadang kami selalu ya istilahnya memberikan arahan-arahan itu hampir berulang. Jadi hampir tiap minggu kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan bagaimana berupaya untuk bekerja itu memiliki jiwa disiplin, fokus dalam pekerjaan, dan konsisten dalam menjalani SOP-nya. Kami mau tidak mau terus support mereka dengan pemahaman yang lembut ya, bukan sistem yang istilahnya keras. Terus misalkan mereka jamnya telat terus harus kita potong gaji, tidak seperti itu ya. Jadi kami berupaya untuk
sisi pendekatan humanis, jadi dari pribadi ke pribadi. Apa sebenarnya kendala mereka ketika bekerja, misalkan kok nggak bisa on time? Ya, terkadang mereka ternyata membantu orang tuanya di rumah, ternyata membantu ikut masak ya. Ini hal-hal yang mungkin apa ya, di tempat lain juga pasti problemnya sama. Bahkan di Pantai Kelapa ini kebanyakan karyawannya adalah nelayan. Nah, otomatis mereka biasanya ke laut itu jam 4 pagi, jadi subuh ya. Itu mereka ke laut, terus setelah itu pulang sekitar mungkin jam 8. Jam 8 akhirnya baru bersih-bersih, ya baru mungkin sarapan, mandi. Akhirnya agak telat-telat sedikit. Nah, hal ini bisa kami maklumi karena memang prinsipnya Pantai Kelapa ini ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi warga sekitar khususnya, dan juga untuk Kelurahan Panyuran pada umumnya. Jadi strategi kami dari manajemen, tentu kami harus punya analisa-analisa terkait dengan bagaimana manajemen keuangan dalam sebuah wisata ini, sehingga diharapkan dalam perkembangan wisata Pantai Kelapa itu tidak ada yang istilahnya sampai minus ya, karena tidak mungkin sebuah usaha itu minus bisa jalan. Dengan prinsip itu kami mencoba untuk menggali pemasukan-pemasukan. Jadi pendapatan tadi yang pertama dari tiket masuk, yang kedua dari tiket parkir. Selanjutnya ketika wisatawan masuk itu kami ada fasilitas-fasilitas, misalkan toilet. Ya, jadi di situ juga berbayar. Ya tentu dengan berbayar tadi kami berupaya untuk memberikan pelayanan toilet itu atau MCK itu senyaman mungkin. Kami berupaya untuk selalu memberikan kebersihan yang prima di pelayanan toilet. Terus yang selanjutnya ada wahana-wahana. Jadi di wahana permainan ini termasuk salah satu pemasukan dari Pantai Kelapa yang tentu sangat berdampak besar ya. Di antaranya adalah flying fox, terus ada motor ATV, terus ada berkuda, terus ada lagi kolam renang, terus ada juga mobil mini ya listrik. Terus selain itu juga ada camping ground dan juga ada guest house. Jadi pendapatan itu kami upayakan untuk bisa menambah dari sisi pemasukan, sehingga untuk output pengeluarannya pun kami tidak sampai minus ya. Terus selain itu juga ketika mungkin wisatawan membutuhkan sebuah pelayanan terkait event ya, event-event besar maupun event kecil, diantaranya adalah event wedding ya, bisa event ulang tahun atau bisa mungkin event sifatnya gathering, dan juga ada semacam event-event yang besar ya. Event besar itu misalkan kontes ataupun festival, itu juga bisa kami selenggarakan. Dan tentu itu semuanya bermuara kepada bagaimana wisata Pantai Kelapa ini bisa survive terus dan berkelanjutan. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan Pantai Kelapa ini sebuah wisata ataupun sebuah area yang bisa apa ya, maksudnya dilaksanakan sebuah event-event baik itu yang lokal maupun nasional. Jadi sifatnya kami bisa memberikan sebuah kenyamanan ketika sebuah event itu diselenggarakan di Pantai Kelapa. Bahkan dari anak-anak sekolah ya, itu ada yang namanya perkemahan. Jadi sampai saat ini kami tetap ada kegiatan untuk perkemahan. Bahkan ke depan ini ada jambore ya, jambore itu insya Allah se-Kabupaten Tuban. Jadi nanti akan diikuti hampir 1.000 peserta lebih ya, dan mudah-mudahan nanti juga Bapak Bupati bisa hadir ya di sini. Jadi ini memang sebuah apa ya, sebuah gambaran bahwa Pantai Kelapa itu
sangat menarik untuk dilaksanakannya sebuah kegiatan-kegiatan ataupun event-event yang betul-betul bisa memberikan sebuah kenyamanan. Istilahnya apa ya? Memberikan tambahan-tambahan terkait dengan posisi karyawan, karena itu pun juga sesuai dengan kebutuhan di wisata Pantai Kelapa. Jadi setelah itu kami membutuhkan yang namanya petugas kebersihan. Terus ada lagi petugas untuk penjaga toilet. Terus ada lagi ketika wahana-wahana kami sudah mulai berkembang. Jadi ada wahana ATV, ada flying fox, terus ada juga berkuda, terus ada kolam renang, terus bahkan sampai detik ini ada wahana-wahana baru ya. Jadi ada restoran seafood, terus ada lagi juga camping ground, dan bahkan saat ini ada guest house atau penginapan. Semua itu tentu membutuhkan petugas-petugas untuk menjalankan setiap operasionalnya. Dan sampai detik ini alhamdulillah di Pantai Kelapa itu terbagi yang namanya petugas yang karyawan tetap ya. Jadi tiap hari itu masuk. Ada yang sifatnya karyawan freelance. Nah, itu karyawan yang istilahnya hanya hari-hari tertentu. Jadi hari Minggu, tanggal merah, atau mungkin hari-hari besar lainnya. Jadi itu sampai hari ini alhamdulillah jumlah keseluruhan itu hampir 150-an karyawan. Satu-satunya pantai di Kabupaten Tuban yang ada pohon kelapanya hanya di Pantai Kelapa. Mungkin di Indonesia ya. Ya, mungkin di Indonesia. Jadi dengan kondisi yang sejuk ya, di bawah pohon kelapa dengan semilir angin, semua kegiatan akhirnya bisa terlaksana. Dan saya yakin yang penyelenggara ataupun EO, event organisernya, pasti akan puas dan ingin berharap kembali untuk melaksanakan kegiatan di Pantai Kelapa. Bahkan saat ini pun juga banyak sekali ya di Pantai Kelapa itu yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan open booth atau penjualan dari perusahaan-perusahaan ya. Jadi mereka berupaya untuk promosi terkait produk-produk perusahaan, karena dengan kondisi dan juga potensi yang ada di Pantai Kelapa ini, akhirnya perusahaan pun juga sangat tertarik untuk membuka tenda-tenda untuk penjualan marketingnya mereka. Bahkan sekelas Jarum ya, jadi perusahaan besar itu seringkali juga bisa ke Pantai Kelapa untuk promosi produknya. Ya, jadi alhamdulillah di Pantai Kelapa seiring sejalan ini sudah ada yang namanya tim digital marketing. Jadi tim ini juga sangat fokus untuk promosi terkait di wisata Pantai Kelapa. Jadi mau tidak mau digital marketing menjadi ujung tombak ketika informasi di Pantai Kelapa ini harus kita sampaikan ke wisatawan ataupun ke target sasaran kami, agar mereka itu bisa hadir ke sini untuk menjalani aktivitas maupun juga untuk menjalankan event-event yang mereka selenggarakan. Selain itu juga kami memahami betul bahwa digital marketing ini selain menyasar media sosial ya, jadi mulai ada Instagramnya, ada TikToknya, ada websitenya, bahkan mungkin YouTube-nya ya. Semua itu tak lepas dengan tujuan bahwa wisatawan di Pantai Kelapa ini akan semakin berkembang, semakin meningkat. Bahkan alhamdulillah di Pantai Kelapa ini pernah ya momen yang paling ramai itu adalah momen tahun baru ya. Jadi tahun baru itu karena harinya cuma satu, jadi cuma sehari, jadi itu bisa sampai sehari itu 40.000 ya ketika tahun baru. Terus setelah itu ada momen yang namanya Lebaran. Jadi liburan Lebaran ini juga karena targetnya liburan itu yang space-nya agak panjang, ada hampir 1 minggu. Ini juga
menjadi momen kedua yang paling ramai dikunjungi. Terus selanjutnya hari-hari biasa dan weekend ya, Sabtu Minggu. Kenapa Sabtu Minggu ini masih tetap menjadi pilihan, karena memang kami yakin bahwa masyarakat itu ketika hari Senin sampai hari Jumat pasti ada kejenuhan ya ketika beraktivitas bekerja, sehingga mereka mungkin Sabtu Minggu harus menikmati refreshing. Jadi mereka berusaha untuk merefresh kembali tenaganya maupun pikirannya. Terkadang simpel ya, ketika mungkin bagi wisatawan yang jauh dari laut ya, ketika mereka mungkin daerah-daerah yang pegunungan barangkali ya, ada Jombang, ada Sidoarjo, ada Mojokerto, jadi daerah-daerah selatan, ketika mereka menikmati laut, itu energinya itu akan muncul kembali, jadi refresh. Artinya apa ya, sebuah wisata itu selain tidak hanya sebuah aktivitas jalan-jalan, tapi juga ada sisi dari mentalnya. Ketika kita nanti bekerja kembali di hari Senin, itu terasa sudah fresh kembali. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, jadi beberapa event yang pernah terselenggara di Pantai Kelapa mungkin bisa saya sampaikan. Komunitas dari burung berkicau ya, dulu ada komunitas burung berkicau, itu eventnya adalah kontes burung berkicau nasional. Itu kapasitasnya bisa sampai 100.000. Jadi itu se-Indonesia ya. Jadi bahkan dulu saya juga kaget, pernah tanya burung apa ya namanya, dulu lovebird ya, mungkin awal-awalnya lovebird berjaya ya, itu harganya sampai 50 juta. Lovebird saja harganya sampai 50 juta dibawa ke Pantai Kelapa. Itu belum juga yang burung yang lainnya, ada murai, ada kenari, ada apalagi cucak hijau ya. Bahkan event-event itu sangat puas untuk diselenggarakan di Pantai Kelapa. Untuk event selanjutnya ada komunitas mobil, komunitas motor, ada juga semacam catering untuk keluarga. Jadi mereka membuat kegiatan di Pantai Kelapa ini sesuatu yang benar-benar ada kenangan yang tidak bisa hilang. Jadi artinya dengan area yang begitu luas, dengan fasilitas yang sangat memadai, mulai dari area parkir, kami menyediakan mulai dari parkir motornya untuk kapasitas hampir 500 motor. Terus untuk parkir mobil itu kami ada parkir di depan dan juga ada parkir yang di belakang. Itu bisa muat untuk kapasitas 500 mobil. Terus yang untuk busnya juga sama, itu kami berupaya untuk bisa mencakup sekitar 30-50 bis ya, untuk bis besar. Jadi dengan fasilitas parkir saja sudah sangat kondusif. Ya, setelah itu di dalam kami juga menyediakan berbagai macam fasilitas. Yang tadi mulai dari sarana prasarana, mungkin ada panggungnya yang kami siapkan, terus ada sound systemnya, bahkan entertainnya kami juga siap, mulai dari elektron dan penyanyinya. Terus setelah itu kami juga perlengkapan lain, itu mulai dari meja kursi ya, ada tenda, ada teropnya juga bisa kami siapkan. Bahkan terkait dengan catering pun kami juga bisa memberikan sebuah solusi. Jadi ada yang namanya nasi kotak ya, ada juga yang prasmanan. Jadi semuanya itu benar-benar kami siapkan dengan menghadirkan sebuah restoran seafood di tepi laut. Jadi terkait dengan fasilitas ini, saya yakin bagi mereka yang ingin membuat event ataupun menyelenggarakan sebuah kegiatan yang ingin sukses dan punya kenangan tersendiri, pilihannya hanya di Pantai Kelapa. Ya, terkait dengan produk
ini mungkin juga perlu saya sampaikan terkait pedagang di Pantai Kelapa. Bahwasanya di Pantai Kelapa itu kami berupaya untuk memberikan atau menyajikan yang pertama adalah kuliner. Ya, kuliner terkait minuman es degan menjadi pilihan karena memang kelapanya itu beda dengan yang lain. Ya. Jadi Pantai Kelapa itu memiliki ciri khas. Jadi degannya itu agak tebal ya. Terus airnya itu benar-benar murni air kelapanya. Jadi kalau dibanding dengan daerah-daerah lain rasanya beda. Terus yang kedua, kuliner ini tentu diiringi dengan produk-produk unggulan di Pantai Kelapa dan khususnya di Kelurahan Panyuran. Ada yang namanya siwalan, ada yang namanya belimbing madu, terus ada juga yang ikan-ikan asin ya. Jadi di sini karena memang nelayan juga banyak melaut, jadi mereka juga membawa produk-produk ikan asin yang dikemas dengan baik dan original, artinya tanpa bahan pengawet. Jadi ini memang menjadi suatu daya tarik tersendiri terkait dengan produk kuliner. Selain itu juga ada produk-produk oleh-oleh, misalkan untuk kaos ataupun pakaian yang motifnya itu pohon kelapa. Jadi memang sangat bagus, sangat menarik untuk dinikmati. Mungkin sedikit pesan ya untuk para pengusaha wisatawan ataupun Pok Darwis di seluruh kawasan yang saat ini sedang berjuang untuk menjalankan aktivitas wisatanya. Jadi yang pertama adalah manajemen yang harus selalu satu visi dan satu misi. Jadi ini menjadi modal utama ketika manajemen ini punya satu visi dan satu misi dan fokus dan konsisten dalam menjalankan SOP-nya atau visi dan misinya, itu saya yakin semuanya akan berjalan dengan mudah. Yang kedua, bahwa tantangan itu tidak hanya dari internal saja, tapi juga ada dari eksternal. Jadi ketika internal dalam hal ini manajemen itu sudah teratasi, yang kedua adalah eksternal. Eksternal ini tentu kita bisa melibatkan banyak pihak. Ya, artinya komunikasi ini tidak hanya searah, ya, tapi kita bisa membuat komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu dari pemerintah selaku pembuat regulasi, terus dari swasta, dalam hal ini ada perusahaan-perusahaan yang bisa mensupport kegiatan di sebuah wisata. Dengan adanya mereka itu otomatis wisata akan semakin ramai, semakin berkembang, karena intinya mereka menjual produk, terus kita juga berharap mereka bisa mensupport apapun terkait permintaan kita. Terus selanjutnya juga tak lupa kita harus komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak keamanan. Dalam hal ini ada kepolisian dan juga ada dari TNI. Alhamdulillah di Pantai Kelapa ini sudah terjalin baik dari Polsek, Polresnya, terus dari Koramil dan juga dari Kompinya, sudah sangat bagus komunikasinya. Terus sisi yang selanjutnya adalah terkait dengan kesehatan. Nah, ini juga kita harus selalu membuka komunikasi dengan teman-teman dari dunia kesehatan dengan menyelenggarakan yang namanya cek kesehatan. Ini juga sangat penting sekali, sehingga SDM yang ada di semua wisata itu benar kondisinya adalah prima. Alhamdulillah di Pantai Kelapa hari ini pun juga ada cek kesehatan. Nanti teman-teman bisa ikut bergabung. Ya, terima kasih. Saya Heri Purnomo, ya. Saya posisinya di Pok Darwis Pantai Kelapa adalah sekretaris 1 dan juga bertanggung jawab terkait dengan keseluruhan SDM dan juga administrasi di Pantai Kelapa ini. Terima kasih atas apa yang telah tadi kita komunikasikan.
Dan intinya tetap semangat dalam menjalani sebuah aktivitas pekerjaan di Pantai Kelapa ini, dan jangan menyerah, karena segala sesuatu membutuhkan semangat, dan semangat itu naik turun. Ketika Anda memiliki semangat tinggi, insya Allah segala apa yang menjadi tujuan Anda akan tercapai.